Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ke sesi kedua setelah di sesi pertama tadi telah dijawab dengan sangat kompleks oleh Bapak Abu Maryam dan menjadi suatu pandangan yang baru atau mungkin pandangan yang sama bagi kita semua terhadap jawaban atas Bapak Abu Maryam mengenai apa itu toleransi beragama. Ini langsung saja ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Tegar Tandika. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar toleransi antar beragama, Pak Abu. Jadi yang mau saya tanyain itu adalah bagaimana cara Pak Abu untuk menghormati agama lain dengan cara yang sesederhana mungkin dan juga sangat aplikatif. Mungkin Pak Abu bisa mencontohkan bagaimana ajaran Islam mengajarkan bagaimana cara bertoleransi dengan agama lain secara aplikatif. Jadi ya ada contoh-contohnya seperti apa, contoh-contoh kasus. Begitu Pak Abu, Ya. terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih ya cara Islam dalam berbuat baik terhadap orang non-Muslim ya? Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit, tidak memandang agama ya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi kulli kabidir robbatin ajru." Menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihatlah Islam masih mengajarkan peduli sesama ya. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara yang non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surah Luqman. Apabila seorang anak dipaksa syirik, tapi namun tetap kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Lihat contohnya pada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menjalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, iya boleh." Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turunlah ayat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Quran Surat Al-Mumtahanah. Yang ketiga, boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Lebih-lebih lagi untuk membuat mereka tertarik pada Islam atau ingin mendakwahi mereka atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Belilah pakaian seperti ini, kenakanlah pada hari Jumat." Dan ketika ada tamu yang mendatangimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada Umar. Umar pun berkata, "Mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya." Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah
sahabat mulia Umar bin Khattab masih berbuat baik dengan memberi pakaian pada saudaranya yang non-muslim yang tadi diberikan oleh Nabi Muhammad. Itu sedikit contohnya. Baik, terima kasih Pak Abu. Cukup gamblang penjabarannya. Yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan Pak Abu tadi adalah memang Nabi Muhammad dan sahabatnya sudah mencontohkan bagaimana cara bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman kita yang non-muslim. Jadi dapat kita tarik bahwa memang dalam agama Islam mengajarkan bahwa diperbolehkan untuk saling membantu dengan agama selain non-muslim. Oke, baik, Pak Rahardian bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak atas pertanyaan serta jawaban yang sangat baik dari Pak Abu Maryam yang memberikan kita satu gambaran lagi untuk contoh-contoh bagaimana sikap toleransi yang benar dan baik menurut agama Islam terhadap agama non-Muslim. Terima kasih banyak. Lanjut saja kita ke pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Eja Andre Maulana. Waktu dipersilahkan. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Abu Maryam aja ya. Oke, siap Pak Abu. Izin bertanya nih Pak Ustadz nih. Pak Abu. Mengapa kita harus berbeda dan apa tujuan dari perbedaan yang Tuhan inginkan? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kita coba ambil tafsir dari surat Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Untuk tafsirnya ayat ini dibuka dengan ya Yuhannas, wahai manusia. Dan ini adalah ciri-ciri ayat Makkiyah. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ayat ini adalah madaniyah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wahai manusia. Agar ayat ini umum, mencakup seluruh manusia. Terlebih lagi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amul Wufud, kemungkinan sebagian mereka belum beriman atau sebagian mereka keimanannya belum kuat. Yang jelas bahwa ayat ini turun di Madinah. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kepada kabilah dan bangsa-bangsa yang biasanya mereka suka fanatik terhadap kabilah atau bangsa mereka dan mengejek atau merendahkan kabilah atau bangsa yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka agar tidak melakukan hal tersebut karena hakikatnya mereka berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling mengejek, akan tetapi untuk saling mengenal. Biasanya sifat dasar sebuah suku adalah ta'assub dengan sukunya dan merendahkan suku yang lain. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, ala inna rabbukum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyi, wala li'ajamiyyi ala rabiyyi, wala ahmara ala aswad, wala aswada ala ahmara, illa bittaqwa aballaghtu qalu balagha Rasulullah. Wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Rabb kalian itu satu dan Bapak kalian juga satu, dan ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam non Arab,
tidak pula orang ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih, kecuali atas dasar ketakwaan. Apakah aku telah menyampaikannya? Mereka menjawab, Rasulullah telah menyampaikannya. Allah melarang untuk orang-orang untuk bersaing dalam masalah unsur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersaing dalam berlomba-lomba dalam ketakwaan. Terus dan ini adalah penafsiran sebagian ulama dalam firman-Nya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian Allah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang saling bertakwa, yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dan ini adalah barometer Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita lakukan. Karena kita secara umum menilai bukan dari ketakwaannya, akan tetapi kita secara umum menilai orang dari sisi dunianya. Bahkan biasanya kita menghormati seorang karena harta dan kedudukannya. Adapun orang yang bertakwa jarang dihormati, padahal barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Berkata At-Tahir bin Asyur menjelaskan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal. Kemudian diingatkan dengan penjelasan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Pak Abu. Terima kasih atas jawabannya, Pak Abu. Sama-sama. Baik, itulah apa namanya jawaban dari Pak Abu Maryam atas pertanyaan ketiga dari Bapak Eja Andri Maulana, di mana kita sebagai umat Muslim yang hidup dalam perbedaan, kita harus menjaga perbedaan itu tetap dalam keadaan yang baik tanpa adanya perpecahan. Kiranya itu dari kami. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Sami, atau sudah cukup? Oke, kita kehilangan Pak Ahmad ya. Mungkin sedang gangguan sinyalnya. Aja. Baiklah, kita sudah masuki ke penutup sesi wawancara pada siang hari ini. Demikian beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Abu Maryam dalam waktu yang singkat ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, karena itu saya mohon maaf atas ucapan atau tindakan yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semua, terutama kepada Bapak Abu Maryam apabila waktu dan tempat kurang memadai untuk sesi wawancara di pagi hari ini. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak Abu. Ya, Terima kasih Pak Abu. Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.